Hai, assalamualaikum. Apa kabar, teman-teman? Semoga teman-teman semua tetap dalam keadaan sehat, dimudahkan segala urusan, dan dilapangkan rizkinya. Begitu juga dengan aku. Dan untuk teman-teman yang lagi sakit, semoga teman-teman segera pulih dan sehat ya, agar bisa melakukan aktivitas seperti biasanya. Karena kalau kita sakit ya teman-teman, jangankan untuk beraktivitas atau melakukan pekerjaan, mau makan aja kayaknya males-malesan ya teman-teman. Oke teman-teman, jadi untuk video kali ini aku mau sharing sama teman-teman, yaitu gimana caranya kita mengelola gaji harian agar kita tidak kebablasan. Sering banget ya teman-teman kalau misalnya buat teman-teman ya kayak kita gini yang penghasilannya harian ya, apalagi tidak tetap gitu kan, sering banget nih mengalami yang namanya kayak over budget ataupun kebablasan ya, yang tadi niatnya hanya untuk belanja kebutuhan atau yang tadi niatnya mau hemat itu kayaknya bablas ya teman-teman. Jangankan kita untuk menyisihkan untuk ditabung, kadang untuk memenuhi kebutuhan misalnya sorenya atau besok paginya nih saat kita belum menerima gaji dari pak suami ya kan. Itu kita kayak udah kebingungan gitu mau masak apa nih gitu kan. Karena kan Pak suami biasanya kalau yang gaji harian itu pulang kerja baru dapat duit ataupun pulang kerja baru bawa duit ya teman-teman. Aku ngomong kayak gini karena aku sendiri tahu ya teman-teman, karena mengalami kalau suami itu gajinya harian. Jadi kalau gaji harian itu kan pulangnya baru dapat uang gitu. Kalau misalnya uangnya itu nggak kita pandai mengaturnya atau nggak kita atur dengan baik ya, untuk belanja besok paginya saat Pak suami belum gajian itu ya mau dari mana uangnya gitu kan teman-teman. Jadi di sini aku mau bantu ataupun mau sharing sama teman-teman gimana cara mengaturnya. Oke, untuk yang pertama adalah kita catat atau kita tulis seluruh pendapatan ya teman-teman. Jadi berapapun itu kita catat. Yang kedua, cek kebutuhan dapur dan belanja bulanan. Ya, jadi kalau misalnya kita ingin belanja itu kita cek dulu nih apa aja yang harus kita belanjakan. Yang ketiga adalah buat list kebutuhan ya. Jadi selama 1 hari atau 1 bulan itu kebutuhan kita itu apa aja, kita tuliskan atau kita buat listnya atau daftarnya gitu teman-teman, biar lebih mudah aja gitu untuk mengatur uang kita. Yang keempat ya, saat kita belanja usahakan bawa uang pas. Jadi misalnya kita dari rumah nih ingin belanja sayur. Nah, belanja sayur kan biasanya kita jatah aja nih per hari misalnya 20.000 atau 15.000. Kalau kita misalnya ingin beli sayur ya udah kita bawa aja 15.000 atau 20.000. Kalau misalnya teman-teman bawa lebih, aku jamin 100% pasti ada lagi yang akan kita beli sampai di warung tersebut. Kalau misalnya uangnya pas-pasan kan kita hanya beli secukupnya uang itu aja. Kemudian untuk yang kelima ya, kontrol diri dari keinginan. Ya, maksudnya di sini adalah misalnya kita hanya ingin membeli untuk kebutuhan makan sehari ataupun untuk kayak beli kebutuhan dapur yang memang habis hari itu aja. Jangan sampai kita membeli misalnya ada promo, ada diskon gitu kan. Padahal belanja itu masih ada nih di rumah walaupun stoknya tinggal sedikit. Jadi kita gimana caranya nih agar tetap membelanjakan sesuai kebutuhan aja ya, jangan disetok lah gitu ya, karena kan kita juga gajinya harian. Kemudian untuk yang keenam itu adalah sebisa mungkin kita itu membuat dana tak terduga ya teman-teman. Jadi setiap hari itu kita bisa mengumpulkan dana tak terduga tersebut. Ya, ini bisa jadi kita gunakan untuk misalnya tiba-tiba ada kondangan, tiba-tiba ada undangan ulang tahun, ada orang sakit ya, kita iuran gitu. Jadi ini bisa kita gunakan dari dana tak terduga tersebut. Kalau misalnya dana tak terduganya itu lebih dari penghasilan kita harian, nah disinilah manfaatnya kita mengumpulkan setiap hari dana tak terduga. Kalau misalnya nggak kita kumpulkan ya itu pasti akan mengambil dari dana yang seharusnya untuk kebutuhan.
Dan yang terakhir adalah kita harus rajin mencatat untuk kita gunakan mengevaluasi di akhir bulan. Entah itu dari pos pendapatan ya. Jadi kita ini biar tahu nih selama 1 bulan pendapatan kita berapa gitu ya. Jadi biar kita tahu kalau misalnya kita ingin membeli suatu barang atau ingin apapun itu, kita tahu kemampuan kita. Ternyata dalam sebulan penghasilan aku kalau misalnya full kerjanya itu berapa, ataupun misalnya dalam 1 bulan ini kira-kira aku bisa kerjanya berapa hari gitu teman-teman. Dan juga kita bisa melihat ya anggaran mana atau pengeluaran mana nih yang lebih besar ataupun yang bisa kita maksimalkan dananya. Jadi untuk evaluasi ini sangat penting ya teman-teman. Minimal kita evaluasinya di akhir bulan. Ya kalau misalnya kita evaluasinya nggak mau ribet ya kayak per minggu gitu, nggak apa-apa, kita evaluasinya akhir bulan aja. Oke teman-teman, jadi itu ya caranya. Dan di sini aku mau kasih contoh untuk simulasinya gitu ya, kayak gimana caranya mengatur untuk kita penghasilan harian ya. Contohnya di sini pendapatannya per hari 50.000 ataupun jatah hariannya adalah 50.000. Nah, di sini kita bisa menggunakannya seperti ini teman-teman. Ya, dari uang yang 50.000 itu kita bisa gunakan untuk belanja kebutuhan dapur. Misalnya kita anggarkan 20.000. Nah, 20.000 ini tadi itu hanya kita gunakan untuk keperluan dapur, teman-teman. Boleh kita habiskan hari itu juga ataupun kalau bisa kita sisihkan ya. Kemudian kita juga keluarkan untuk kebutuhan anak 5.000. Misalnya kalau suaminya merokok bisa kita sisihkan untuk rokok 10.000. Dan seperti yang aku bilang tadi, jangan lupa untuk menyisihkan dana tak terduga. Di sini aku buat 5.000 per hari. Jadi untuk harian ini atau belanja harian ini jumlahnya ada Rp40.000. Nah, dari anggaran tersebut ada sisa sebesar 10.000. Nah, 10.000 ini bisa loh teman-teman kita buat tabungan rutin gitu ya. Jadi setiap hari kita bisa menabung sebesar 10.000. Kalau teman-teman konsisten dalam 1 bulan ataupun dalam 30 hari, teman-teman bisa loh mengumpulkan uang sebesar Rp300.000 dan bisa digunakan untuk keperluan rumah yang lainnya. Atau juga bisa jadi tabungan rutin setiap bulan teman-teman. Kalau misalnya dikumpulkan dalam 1 tahun kan lumayan ya, bisa sebesar Rp3.600.000. Oke teman-teman, jadi ini aja yang bisa aku sharing hari ini. Semoga bisa bermanfaat. Wassalamualaikum.